Haleluya. 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 Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari yang luar biasa, amin saudara. Saya bersyukur dan bersuka cita pada hari ini kita ada lagi semua karena keberkahan Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Ya, agak gaya banget pakai. Ya, saya sangat bersyukur di tempat ini banyak kekasih-kasih Tuhan yang bukan cuma ide banget tapi ide bagus juga. Amin saudara. Ada ide-ide bagus yang dikerjakan untuk kemuliaan bagian. Ya, saudara perhatikan dengan sebelah itu ditutup jalannya saudara. Bukan kita lagi ribut dengan mereka, bukan saudara. Memang sedang ada proyek di sana saudara ya. Kita harus membereskan saluran air gitu saudara. Ya, kita bersahabat. Amin saudara. Amin. Iya, puji Tuhan. Toh banyak juga di sana amuba, di sini juga banyak amuba saudara. Puji Tuhan ya. Cek namanya juga ini saudara ya. Ya, mari kita memperhatikan saudara dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8. Beberapa waktu lalu kita bicara tentang Injil Yohanes pasal 8 saudara. Entah kenapa Tuhan kembalikan lagi ke Injil Yohanes pasal 8 saudara. Injil Yohanes pasal 8 ayat pertama sampai ayat 11. Haleluya. Sudah ketemu saudara? Ya. Kita berdiri lagi yuk saudara, supaya ini saya akan baca ayat ganjil. Sudah akan baca ayat. Cek. Oke. Ini tanpa judul saudara. Ya, kita perhatikan. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Monggo. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajari mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika dia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menuliskan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah engkau? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Ini mungkin satu bagian yang sudah sering kita dengar dikala suatu tragedi terjadi. Tetapi saudara, di pasal 8 memang tidak ada judulnya. Hanya kalau saudara mundur ke pasal 7 ayat 53, disitulah judulnya saudara, perempuan yang berzina ya.
Yohanes pasal 7 ayat 53, disitulah awal itu. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Jadi saudara, ada kejadian di pasal 7 itu, di mana Yesus berbicara mengajar kepada banyak orang, sesi pertama selesai. Ya. Lalu melangkah ke pasal 8, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Jadi pertama mereka di kota, setelah itu orang pulang mengajar. Yesus pergi Bukit Zaitun, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk mengajar ya mereka. Jadi setelah sesi pertama itu sehari sebelumnya di pasal 7 Yesus mengajar, dan di pasal 8 pagi-pagi benar Yesus ada di Bukit Zaitun, berada di bait Allah. Seluruh rakyat datang pada pagi-pagi benar, saudara. Ya, mungkin memang waktu itu tidak ada orang yang ke kantor pagi, saudara, atau sekolah pagi, sehingga mereka justru senang mendengar khotbah Yesus. Mereka senang mendengar perkataan Yesus, sehingga pagi-pagi Yesus sudah semangat, saudara, ke bait Allah, duduk mengajar. Orang datang, saudara. Bagaimana orang cinta akan kebenaran, cinta dengan firman. Pagi-pagi benar mereka belum melakukan aktivitas mereka belum bekerja, mereka belum melakukan apapun. Pagi-pagi benar mereka justru datang ke gereja, mereka ke bait Allah mendengar, saudara, yang namanya khotbah Yesus. Ia duduk dan mengajar mereka, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Coba perhatikan waktu, saudara. Pagi-pagi benar Yesus mengajar di bait Allah. Yang seharusnya di bait Allah itu, saudara, hadir juga orang Farisi dan ahli Taurat, karena memang mereka kerjanya harusnya di bait Allah. Tetapi entah kenapa mereka tidak ada di bait Allah, malah mereka tiba-tiba muncul, saudara. Sementara Yesus berkhotbah, sementara Yesus mengajar, tiba-tiba ada sekelompok orang muncul yang dikepalai oleh ahli Taurat dan orang Farisi, saudara. Membawa kepadanya perempuan yang kedapatan berbuat zina. Kita coba nalar, saudara. Pagi-pagi benar, jangan-jangan ahli Taurat orang Farisi ini ngintip semalaman, saudara. Masuk akal ya? Karena pagi-pagi benar, berarti dia nongkrongin rumah orang semalaman, saudara. Karena itu pagi-pagi benar, harusnya ahli Taurat orang Farisi aja harusnya di bait Allah, saudara, pagi-pagi. Tetapi mereka justru nangkap orang pagi-pagi, saudara. Patroli rumah orang, saudara. Secara logika kan jadi aneh, saudara. Berarti semalaman mereka gak tidur nongkrongin rumah orang, saudara. Ngintip rumah orang. Kurang kerjaan kali ya. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Tertangkap basah berarti terlihat oleh mereka. Ya, tertangkap tangan, ya, kalau KPK biasa tertangkap tangan gitu. Ada kejadian KPK tertangkap tangan menangkap malah minta maaf, itu saudara. Di negeri kita memang seperti itu, saudara. Lalu berkata, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Kalau mereka melihat berarti mereka bisa cegah sebenarnya, ya. Tetapi justru mereka biarkan itu terjadi. Mereka tangkap dan bawa kepada Yesus. Lalu mereka katakan, "Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Yesus sedang diperhadapkan dikala Yesus sedang mengajar, "Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak Allah." Berbahagialah orang. Yesus mulai berkhotbah, saudara, menyampaikan firman Allah, kabar keselamatan. Tiba-tiba ada orang yang bawa perempuan sedang berzina, saudara. Dan dikatakan bahwa di hukum Musa seharusnya perempuan seperti ini kita lempar pakai batu sampai mati. Memang zaman itu zaman jahiliyah, saudara. Mulai dari
Eropa, Timur Tengah, sampai Israel, saudara, sampai ke ujung Mediterania. Kalau saudara perhatikan Alkitab saudara, di kamus Alkitab paling belakang ada peta, itu memang hukumnya dulu seperti itu. Orang berbuat salah, saudara, harus hukum mati. Bahkan sampai sekarang masih ada negara yang mempraktekkan itu, saudara. Makanya banyak pembantu kita pulang tangannya nggak ada. Karena memang dikatakan kedapatan mencuri, ya tangannya dipotong. Memang seperti itu keadaannya. Hukum itu memang seperti itu. Masih ada yang mempraktekkan. Di negeri itu juga masih ada, saudara. Kedapatan berbuat salah bukan ditilang, dicambuk, saudara. Masih ada, saudara. Itu yang memang diadopsi dari zaman itu, zaman jahiliyah, zaman orang belum mengenal hukum. Tetapi saudara, memang Musa berkata hal yang sama dalam Imamat 20 ayat 10, saudara. Kalau saudara perhatikan, bila seorang laki-laki berzina, dalam Imamat 20 ayat 10, saudara, gampang, sebelum Imamat 20 ayat 11 ada Imamat 20 ayat 10. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah apa? Keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Hukum aslinya kedua-duanya dihukum mati zaman itu, saudara. Tetapi yang dibawa kepada Yesus cuman si perempuan itu. Ya memang dari zaman dulu biasanya perempuan menjadi warga negara kelas 2 gitu. Jadi memang semuanya itu laki-laki, ya. Semuanya itu laki-laki, perempuan itu hanya pelengkap. Zaman itu. Sehingga dikatakan memang keduanya laki-laki dan perempuannya harus dihukum mati. Tetapi ini, saudara, yang dibawa itu justru hanya perempuannya. Dan sebenarnya tujuan mereka untuk ngetes Yesus. Apa yang akan Yesus kerjakan? Apa sikap Yesus ketika mendapati orang berbuat zina? Apa yang akan Yesus katakan ketika mendapati orang yang berdosa? Sehingga mereka berkata, kalau memang Yesus adalah Allah, anak Allah, kalau Yesus adalah Nabi atau Mesias, yang mereka tahu Nabi itu menegakkan hukum Taurat. Orang berdosa lempar, orang berdosa matiin, orang berdosa hajar, orang berdosa gebukin, saudara. Itu yang terjadi di zaman itu. Dan mereka sedang mempertontonkan ngetes Yesus. Sementara Yesus berkhotbah pagi-pagi, saudara, Yesus dites. Ini perempuan kedapatan tertangkap basah. Yang ngantar pun orang Farisi, yang ngantar pun hamba Tuhan, saudara. Dikatakan ini sedang berbuat zina. Apa sikap kamu? Mereka berharap Yesus akan merespon dalam sisi teologis. Mereka berharap Yesus akan merespon dari sisi Allah yang senang dengan menghukum, saudara. Mereka akan berpikir bahwa betul. Mereka akan berpikir bahwa orang Farisi ini akan mendapatkan hadiah sudah menangkap orang berbuat dosa. Saya mau katakan, saudara, sikap Yesus waktu itu jelas. Dan mereka mulai mengajar Yesus bagaimana, apa yang akan Yesus lakukan dengan sikap itu. Kita lanjut, saudara, ayat 6-8. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jari di tangannya. Saudara, banyak teolog mulai berpikir, di saat Yesus ditanya seperti itu, Yesus membungkuk menulis di tanah, apa yang ditulis? Kira-kira apa yang ditulis? 1 tambah 1, 2 gitu, saudara, di tanah. Sampai hari ini pun tidak ada jawaban. Nanti kita tanya sama-sama. Amin, saudara. Nanti kita sorga kita tanya Yesus, kamu di tanah apa? Gitu. Jadi jangan, wah nggak tahu pendeta, masa pendeta nggak tahu? Gini siapa yang tahu? Firman Tuhan bilang nggak ada yang tahu. Karena orang suka gitu, masa pendeta nggak tahu? Nanti kita tanya sama-sama, saudara. Amin. Ya, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, didesak, saudara, pagi-pagi didesak, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa,
hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu, lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. 2 kali Yesus tulis. Dia katakan, siapa di antara kamu yang berdosa? Saudara, pada saat Yesus diperhadapkan dengan situasi itu, saudara, Yesus tidak katakan, oh enggak, salah itu zaman itu enggak berlaku, zaman sekarang enggak berlaku. Zaman dulu itu ya begitu, tapi sekarang enggak berlaku. Saudara, saya mau katakan, firman Tuhan katakan tidak ada satupun firman Allah yang dibatalkan. Amin. Dan semua berlaku. Dan Yesus tidak mengatakan, oh salah hukum Musa, sekarang aku datang ganti ya, ini bebas. Enggak, saudara. Dia tetap izinkan itu terjadi. Tetap hukuman diizinkan terjadi. Ada peluang hukuman di sana. Tetap dilaksanakan. Ya, terlepas sekarang kita sering dengar, waduh, sekarang perpuluhan sudah tidak berlaku. Monggo, silahkan saudara. Tapi saya mau katakan, hanya satu kali Allah berkata, ujilah aku. Apakah aku tidak akan memberkati engkau dikala engkau membawa perpuluhan ke rumah Tuhan. Amin. Jadi Yesus tidak membatalkan itu, saudara. Monggo, silahkan hukum. Saya menghormati hukum Musa, monggo silahkan hukum. Tetapi yang berhak menghukum adalah yang pertama melempar batu kepada perempuan itu adalah siapa? Mereka yang merasa tidak berdosa. Roma 3 ayat 23 sampai 24, kalau saudara perhatikan dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi ternyata semua orang sudah berdosa ternyata. Ya, siapa yang merasa tidak berdosa silakan lempar, kata Yesus. Jadi apa yang terjadi waktu itu adalah opini publik bahwa perempuan ini kedapatan berzina, dia berdosa. Sementara saya tidak berdosa karena saya tidak melakukan. Hanya kita lihat, saudara, bahwa mereka itu tidak ada yang bergerak, tidak ada yang pertama ambil batu untuk lempar, saudara. Sekalipun mungkin di tangan mereka sudah ada batu, karena daerahnya daerah pembatuan, saudara. Mungkin sudah ada batu, tetapi tidak ada yang mau melempar, saudara. Inilah ciri-ciri manusia yang sok benar, saudara. Sekalipun dia ahli Taurat, orang Farisi, saudara, yang keinginan mereka hanya ingin melihat kesalahan orang lain. Hobi mereka hanya ingin melihat orang lain kapan dia salah, kapan dia berdosa. Otaknya itu cuma pengen ngelihat kesalahan orang, saudara. Pengen ngelihat bahwa orang itu orang berdosa, orang nggak benar itu. Gitu. Mulutnya agak mirip. Gitu. Gereja. Gitu. Di sini nggak ada, saudara. Di Indonesia ada, saudara. Kalau saya bilang di Medan, tuh orang Medan marah, saudara. Bingung saya, saudara. Di sini nggak ada, di Indonesia ada, saudara. Gitu, saudara. Makanya kadang banyak orang lebih senang ngurusin keluarga orang. Ini termasuk orang Farisi ya. Saya rasa dia ngintip semalaman, saudara, semua orang. Kok pagi-pagi bener kok? Iya, ini kalau nggak ada kerjaan apa ya? Otaknya itu semalaman mikirin rumah tangga orang. Lihat aja, awas aja. Otaknya itu semalaman mikirin anak orang, rumah tangga orang, keluarga orang. Itu orang Farisi, saudara. Kedapetan nih, pas banget nih. Dia berdosa, iya, bawa nih, waduin nih gitu. Tertangkap basah nih gitu. Saudara perhatikan dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 41. Injil Lukas pasal 6 ayat 41. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat? Wih, balok. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara.
Nah ini perkataan Yesus saudara. Banyak orang ingin senang kepoin kehidupan orang, senang kepoin rumah tangga orang, senang kepoin apa yang orang lakukan saudara. Wah dia salah, wah dia salah. Padahal balok di matanya dia nggak lihat saudara. Haleluya. Sampai ke orang ingusan saudara, ingusan, ingus semua. Dia ngeliat orang sudah ada upil di hidung. Ada upil di hidung, nggak tahu dia ingusan. Jadi ini sifat manusia sudah. Dia lihat kekurangan keluarga orang, dia lihat kekurangan anak orang, saudara. Sementara dia nggak ngurusin keluarganya dan anaknya. Haleluya. Saudara, kalau engkau mau berbicara tentang segala sesuatu, bicara tentang keluargamu. Di sini forumnya kita bersaksi, amin. Puji Tuhan, keluarga saya diberkati Tuhan. Sekalipun, tapi Tuhan memelihara. Itu yang perlu kita dengar. Saudara, jangan ngomongin keluarga orang. Amin, saudara. Amin. Balok di matanya dia nggak lihat loh, saudara. Tapi jauh depan sana selumbar di mata orang dia lihat tuh. Ada yang aneh di matamu. Itu orang, sehingga saudara orang senang menghakimi. Ini orang Farisi bersama gengnya saudara, dia menghakimi. Ternyata saudara itu menjadi kerjaan mereka. Bahkan pertama bukannya menghakimi, mereka mau mengetes Yesus saudara. Yesus dites. Gue pengen kasih tahu nih sama Tuhan. Kalau dia itu begini. Saudara, bukan hak kita menghakimi, saudara. Yesus bukan membatalkan hukuman itu, mau dihukum, lempar. Tapi yang pertama lempar adalah mereka yang merasa tidak pernah berdosa. Tetapi Alkitab katakan semua sudah berdosa. Sehingga saudara kurang etis kalau kita ngurusin orang, saudara. Mari kita lihat juga, lanjut pasal 9. Saya kadang agak ini saudara. Saya katakan beberapa waktu lalu ada hamba Tuhan ngomongin saya saudara. Bukan cuma di jemaat luar maksudnya, bukan sini saudara, jemaat luar. Ada hamba Tuhan saudara, katakanlah di Indonesia saudara. Ini kalau saya Banten saya serang lagi saudara. Ya, sore itu saya kadang dia memang nggak percayakan jemaat, hanya status pendeta saudara, tapi ngomongin gembala yang Tuhan percayakan jemaat, kan jadi aneh saudara. Ya artinya dia fokus aja melayani, fokus cari jiwa, fokus konsentrasi berdoa saudara. Ini kan kerja dari pagi sampai sore, mungkin pagi-pagi udah WA orang. Wih, tahu nggak gembala satu? Jadi dia sendiri Tuhan nggak percayakan jemaat. Ini jadi aneh saudara. Itu gembala satu, rambutnya botak katanya. Saya sudah dijambak. Jadi kadang orang yang nggak pernah mengalami malah ngomong, malah bagaimana saudara ini. Saudara, mari kita stop semuanya ini saudara, supaya kita hidup dalam ketenangan dan ketentraman. Amin. Kita konsentrasi urus keluarga kita, urus rumah tangga kita, urus anak-anak kita saudara. Ini kan orang Farisi kan semua bapak-bapak itu saudara, ngurusin bini orang saudara. Ngintip semalaman kapan dia. Sebenarnya dia bisa cegah saudara. Tapi tunggu bro, tunggu setengah bas. Ayo. Aduh bini orang, idenya betul-betul. Itu bukan ide bagus saudara. Di sini ide bagus. Haleluya. Ya 8. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai yang tertua. Berarti ada yang tua di sana saudara. Yang tua ikut ngintip juga nih. Udah bosan kalian di rumah dia saudara. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak Tuhan, tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang."
Yesus yang sebenarnya kudus dan layak melempar, tetapi tidak menggunakan haknya, saudara. Yesus memberikan kesempatan. Makanya kalau kita melihat orang itu orang aneh, itu orang, saudara. Mungkin kita melihat orang itu aneh, itu aduh gak benar tuh. Saudara, izinkan Yesus merubah dia. Amin. Izinkan Yesus berurusan dengan dia. Izinkan Yesus berproses dengan dia. Kalau kita mengasihi itu orang, kita doakan. Amin. Kita dukung. Bukan kita malah mematahkan semangatnya, memojokkannya, dan nunjuk-nunjuk lu orang gak benar, lu orang berdosa. Yesus sekalipun yang paling kudus, yang tidak berdosa, yang sebenarnya layak melempar, saudara, tapi Yesus tidak kerjakan itu. Zaman itu ternyata sudah ada perzinahan, sudah ada persundalan, ya. Banyak konteks Alkitab bicara tentang perempuan sundal, sudah banyak. Sebenarnya hal itu terjadi karena ada pelanggannya sebenarnya, saudara. Ya betul ya. Kalau dengan pelanggannya nggak mungkin. Saudara, ini menjadi gambaran bahwa Yesus mengampuni, mengasihi, dan memberi kesempatan kepada perempuan itu mulai hari ini pergi, jangan berbuat dosa lagi. Saya mau tarik kepada sebuah kesimpulan, saudara. Gambaran tadi kita dengar kitab Wahyu, saudara, itu luar biasa. Ya, amin. Kalau saudara mau tahu tentang sorga, saudara banyak baca Wahyu. Nggak ada 70 bidadari di sana, saudara. Nggak ada, saudara. Sana tentang pujian, penyembahan, pengagungan, saudara. Tidak ada seks di sorga. Semua tentang penyembahan kepada Tuhan. Kemuliaan lepas kemuliaan, kemuliaan lepas kemuliaan. Amin. Nah, konteks tentang sorga dengan kita, saudara, adalah pernikahan anak domba Allah. Amin. Saudara baca tentang 5 darah gadis yang bodoh dengan 5 darah yang bijaksana, tentang bagaimana mereka menanti suatu pesta yang besar, acara yang besar tentang pernikahan anak domba. Saya sering katakan pernikahan ini bukan bicara pernikahan seks, tapi pernikahan antara Yesus anak Allah yang hidup dengan gereja, dengan kita dalam bentuk hidup bersama dalam tingkat roh. Jadi seks hanya ada di dunia ini, saudara, untuk manusia dan untuk hewan. Tetapi untuk konteks sorga, pernikahan itu adalah pertemuan antara anak Allah dengan gereja yang kudus. Garis bawahi, dengan gereja yang kudus, engkau dan saya. Makanya kita perlu dibentuk di dalam rumah Tuhan untuk kita hidup kudus sesuai dengan maksud Tuhan. Saya ingin kita mulai dalam Mazmur 106 ayat 36. Ya, sampai 40. Mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka yang menjadi perangkap bagi mereka. Mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka kepada roh-roh jahat dan menumpahkan darah orang yang tak bersalah, darah anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka yang mereka korbankan kepada berhala-berhala Kanaan, sehingga negeri itu cemar oleh hutang darah. Mereka menajiskan diri dengan apa yang mereka lakukan dan berzina dalam perbuatan-perbuatan mereka. Mereka maka menyalalah murka Tuhan terhadap umatnya dan ia jijik kepada miliknya sendiri. Ternyata ada bentuk perzinahan rohani, saudara. Di saat Allah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan 450 tahun, ditarik, dibawa sepanjang jalan, mujizat terjadi. Tetapi pada saat mereka sampai di Kanaan, banyak mereka yang menyembah kepada Allah orang Kanaan, saudara. Itu bentuk perzinahan rohani. Tadi kalau kita katakan gereja adalah perempuan yang kudus, digambarkan seperti perempuan yang suci, yang kudus akan menikah dengan anak domba Allah. Ternyata gereja kita, bagian dari gereja, sudah pernah berzina, saudara. Berzina dalam bentuk perzinahan rohani. Banyak orang sudah beribadah kepada ilah lain. Banyak orang sudah beribadah kepada allahnya orang Amori dan sebagainya. Itu
membuat Allah katakan, maka menyalalah murka Tuhan terhadap umatnya, dan ia jijik kepada miliknya sendiri. Seperti seorang suami yang melihat istri berzina, jijik melihatnya. Pertanyaannya, kok ada mereka beribadah kepada berhala mereka yang menjadi perangkap bagi mereka? Mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka dan anak perempuan mereka kepada roh jahat. Oh, enggak, saya enggak ada begitu kok. Saya enggak ada menyembah ya, Om. Saya bukan si pelebegu, bukan opung saya, iya. Tapi saya bukan. Tetapi saudara, tidakkah engkau tahu semenjak lahir banyak anak kita dikasih gelang-gelang, saudara. Dikasih jimat-jimat, saudara. Oh, itu antipalasi, Om. Ya, saudara, bukan. Saya sudah katakan dari hari Jumat pada saat khotbah, tidak ada yang namanya ilmu putih dalam kebenaran firman Tuhan. Om, ini ilmu putih, Om. Ini untuk menjaga. Ya, ini rumah ini kan perlu dijaga, Om. Ya, ini ilmu putih, bukan ilmu hitam, Om. Tidak, ilmu putih itu ilmu hitam bagian putih. Makanya dari lahir anaknya sudah dipersembahkan kepada roh-roh, saudara. Dikasih gelang-gelang, dikasih jimat-jimat, saudara. Oh, ini kecil, oh, bukan ada masalah ini. Saudara meminta iblis kecil menjaga anakmu dari iblis besar. Ya, mereka kerjasama, saudara. Makanya kalau hari Jumat saudara datang khotbah, dikatakan Allah berkata, jangan menyembah Allah lain, jangan beribadah kepada Allah lain, karena aku Allah cemburu. Kenapa? Karena aku akan menuntut sampai keturunan ketiga, sampai keturunan keempat bagi mereka yang membenci aku, firman Tuhan katakan. Lu katakan, aku gak benci kok. Aku gak benci Tuhan, gak pernah benci Tuhan. Iya. Tapi saat engkau benci ibadah, engkau benci Tuhan. Karena 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Saudara benci ibadah, saudara benci Tuhan. Udah itu, gak usah banyak ngomong. Saudara benci gereja, sama-sama saudara benci Tuhan. Saudara benci perkumpulan anak-anak Tuhan sedang memuji Tuhan, saudara benci Tuhan sama, saudara. Tidakkah kita tahu apa yang kau lakukan kepada umatku yang paling hina ini, engkau melakukannya untukku? Ada bagian itu yang kita pernah pelajari dalam ibadah Jumat, saudara. Jadi persinahan kita tuh sering terjadi, saudara. Ini di kampung, saudara. Di Tarutung, bukan di Tarutung, saudara. Ada satu kelompok keluarga yang mengangkat tulang belulang opungnya, saudara, dinaikkan ke atas. Di GPDI itu tidak berlaku. Karena memang kita percaya bahwa tidak ada hubungan antara orang mati dan orang hidup. Tapi banyak orang begitu, saudara. Dia gali, dia makan babi yang berdarah-darah, saudara. Dia minum dan sebagainya, itu dia berdoa. Tuhan, datanglah kau Tuhan ke acara kami ini, Tuhan. Dia suruh Tuhan hadir ke acara begitu, ya Tuhan gak mau hadir, saudara. Dan banyak orang juga, kalau mereka bersyukur kepada Tuhan, seperti saya katakan tadi, ini tulang saya sendiri, saudara. Ucapan syukur rumahnya besar, weh, tulang ini apa? Oh, itu kan penjaga rumah. Dia bersyukur kepada Tuhan karena berkat Tuhan, tetapi dia masih pakai itu, saudara, untuk menjaga rumahnya. Cuma 3 tahun rumah ambruk, saudara, rumah tangganya berantakan. Kita sebagai gereja sudah bersinah, saudara. Sadar tidak sadar kita sudah bersinah. Di saat kita percaya kepada sesuatu yang bukan dari Tuhan, di saat kita bersyukur kepada sesuatu yang bukan dari Tuhan. Pakai Tuhan katakan, siapakah yang membentangkan langit dan bumi? Tidak ada selain aku, hanya aku, firman Tuhan. Dan patut kita bersyukur hanya kepada Tuhan. Amin. Jadi seperti perempuan sundal itu sudah berzinah, tapi Yesus masih mengampuni dan beri kesempatan. Kita pun sebagai gereja Tuhan, kita sering berzina, saudara. Anggaplah ibadah itu kita sedang apel dengan Tuhan, kita gak datang. Sakit hati gak Tuhan, saudara? Saudara yang pernah apel atau diapelin, sudah pasti tahu. Datang kau ya bang ya, jam 7 bang. Lama kali kau bang. Anggap kalau kita ibadah lagi pacaran sama Tuhan, saudara. Jam 7.10
Ngeri kali kok bang, apa maksud kamu? Ada di TikTok itu saudara. Jadi seorang gadis Batak bilang gini, kita sudah jalan sama-sama ya, sudah nonton, kita sudah makan, sudah pergi jalan-jalan, sudah 2 bulan ini kita sudah dekat sekali. Tapi pas kau datang ke rumahku, kau bilang kau panggil mama aku Namburu. Macam mana? Kau pikir kita cuma gratis aja jalan-jalan aja? Kalau orang nggak ngerti pasti nggak ngerti saudara. Oh iya, harusnya dipanggil anak tulang kan? Udah 2 bulan kita jalan-jalan sama-sama, habis uang awal, kok bayarin kau makan, nonton kita, jalan-jalan kita mancing gitu saudara. Anjing Dan pas kau datang ke rumah awal, kau panggil mama Namburu. Coba kan? Masuk ngomongin gitu saudara. Ya kan? Kalau anggaplah ibadah itu kita masa pacaran dengan Tuhan sudah. Sakit hati kan? Tuhan gue udah berkati lu bro. Harusnya gue di rumah sakit hari ini bisa. Tapi kita sering berzina saudara. Coba saudara bayangkan. Ternyata Yesus Putra Allah yang hidup, Putra Allah, Putra Sorga, turun ke dunia untuk menikahi seorang Sunda. Betul ya? Kalau kita Sunda berarti Putra Allah Sunda saudara. Coba anak jenderal saudara, anak jenderal, awak jenderal datang dia bawa perempuan, Ma, aku bawa calon ini. Mama bapaknya bilang, kok perempuan? Siapa ini? Iya, ini pacarku. Oh ya? Apa kerjanya? Lonte. Itu gambarannya saudara. Diterima nggak sama kamu? Tetapi Allah menerima engkau dan saya yang sudah sering berzina, meninggalkan kasih Tuhan. Tanpa kita sadari saudara, banyak kita di saat kita punya duit, di saat kita diberkati, kita bersyukur kepada Tuhan iya. Tapi di sisi kita mulai melakukan hal yang lain, kita tidak datang ibadah saudara, kita tinggalkan Tuhan, kita lupakan Tuhan saudara. Bahkan kasih Tuhan begitu besar, kita lupakan semuanya. Tapi kita berharap Tuhan kita wujudkan ya. Sekalipun gue gak datang ibadah, sekalipun gue gak berdoa, sekalipun di rumah gue ada jimat saudara, sekalipun anak gue kasih gelang aneh-aneh, kita rujukan ya Tuhan. Di Medan lonte enak sudah, lontong telur gitu. Macam-macam ya. Mereka beribadah kepada berhala mereka. Betapa sakitnya hati Tuhan kita dari nenek moyang kita yang sudah beribadah kepada berhala, yang sudah tidak mau mendengar firman Tuhan saudara. Tetapi Yesus Putra Allah yang hidup mau turun, mau mengasihi kita, mau bergaul dengan kita, bahkan mau menikah dengan kita dalam pernikahan yang maha kudus. Tapi saya mau katakan saudara, ada waktunya Yesus katakan, aku akan berterus terang, aku tidak mengenal engkau. Ada waktunya di saat kita bertemu dengan Tuhan, Yesus akan katakan maaf, aku tidak mengenal engkau. Jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita saudara. Karena kita akan mengenal Tuhan, Tuhan akan mengenal kita saat kita sering bertemu dengan Tuhan. Amin. Saat kita menguduskan diri, mengkhususkan hidup kita hanya untuk Tuhan. Karena kita memang milik Tuhan saudara. Coba perhatikan dalam Roma pasal 1 ayat 21 sampai 25, ayat terakhir saudara. Roma pasal 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, ini orang yang mengenal Tuhan dong ya. Mungkin mereka sudah pernah ke gereja, mungkin. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepada-Nya. Saudara, ini ciri-ciri orang di Roma. Roma itu ibu kota dunia waktu itu. Sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepada-Nya. Saya mau katakan begini saudara, saya itu gak anti
mama saya meninggal dikubur dalam adat, saudara. Tapi kadang orang kalau memasuki rumah, saudara, sudah selesai ibadah, pendeta sudah khotbah, rumah sudah dikeluarkan, kurang pas lah kalian ini, kalau enggak kita adatkan rumah ini. Saya bilang, bersyukur hanya kepada Tuhan. Amin. Amin. Kadang adat bisa potensi untuk kita ribut. Karena banyak orang pulang dari pesta jam 7 malam malah ribut sama istrinya. Di mana kau bikin jambar itu tadi? Ketinggalan pulang. Aduh. Terus apa kita makan malam ini? Di sini nggak ada, saudara. Bukan di Indonesia, saudara. Padahal memang begitu, saudara. Ini kejadian nyata, saudara. Kejadian nyata. Itonya ibu kepala, abang kakak adik, saya diajak di kampung, saudara, dulu Sanggul itu. Jadi pesta, kita lagi orang lagi mau nonton, ada nenek-nenek itu orang 85 tahun, saudara, berdua. Gubuk-gubukan di situ, saudara. Kita tanya, ini kenapa nenek gubuk-gubukan? Gak ada yang mau melarain, gubuk-gubukan betul-betul. Hanya karena sesuatu. Yang nenek A dikasih lapet 3, yang nenek B dikasih lapet 4. Cuma karena itu mereka tonjok-tonjokan, saudara. Saya kira, aduh, mari saudara, dikatakan kita bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kita harus mengerti bahwa hidup kita, Tuhan katakan hanya aku, tidak ada yang lain. Dan di bagian lain katakan, aku tidak akan membagi kemuliaanku kepada yang lain. Mari kita serius, saudara, menempatkan diri kita sebagai gereja Tuhan yang kudus, yang sedang dipersiapkan menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Saya katakan tadi pada Tuhan katakan, orang yang membenci aku, keturunan ketiga dan keempat akan aku kejar. Bukan karena Tuhan, oh aku benci Tuhan, enggak, saudara. Orang yang benci ibadah yang di luar sana, orang yang benci firman Tuhan, orang yang benci pelayanan, saudara, orang yang benci grup-grup orang-orang yang melayani, itu Tuhan katakan tuntut. Kalau engkau dan saya tidak, kerinduan kita suatu waktu nanti, kalau kita bertemu dengan Dia, selain kita tanya nanti tulis apa di tanah itu 2 kali, saudara, kita akan tanya, saudara. Yesus akan berkata kepada kita, sabarlah engkau hai hambaku yang setia. Amin. Amin. Di bagian lain dia katakan, maaf, aku harus berterus terang, aku tidak bersalah. Lanjut saudara, Roma tadi. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepada. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Banyak, saudara, justru orang yang gak ke gereja kayaknya tahu firman banget. Banyak, saudara, nasihati dari firman. Di firman Tuhan katakan begini dalam Matius 32, kalau Matius sampai 28, saudara. Matius 32, saudara. So tahu. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang berkaki 4 atau binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Banyak orang sudah menggantikan kebenaran, menggantikan Allah, menggantikan ibadah kepada hal yang lain. Mereka mulai mengidolakan sesuatu. Ada bicara idol di sana yang mereka fans berat, saudara. Mereka sudah menggantikan ibadah dengan hobi mereka. Itu berzinahan, sehingga Allah katakan Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Jadi tidak heran, saudara, dalam keluarga itu, kalau mereka tidak mengakui Tuhan, tidak bersyukur kepada Tuhan, keluarga itu kacau balau, saudara. Ada orang tua yang menyerahkan anak-anaknya kepada orang yang beribadah kepada batu, kepada penyembah berhala. Ada banyak
Orang tua saudara, aku tidak mempersembahkan anakku kepada berhala. Iya, tapi engkau mengizinkan dia menikah kepada orang yang menyembah berhala. Itu sama saja engkau mempersembahkan anakmu kepada berhala. Kenapa? Karena kurang pengetahuan. Hosea 4:6 katakan umatku binasa karena kurang pengetahuan. Oh, aku tahu firman Tuhan kok. Mereka so tahu, saudara. Saudara kalau mau tahu firman, saudara duduk diam di gereja, dengar firman Tuhan, dididik dan diajar. Makanya tidak sedikit keluarga kacau balau, saudara, saat mereka datang, saudara, dalam hari raya, sehingga mereka katakan mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing di rumah. Saya mau katakan kita semua telah bersinar. Tetapi Yesus katakan, aku tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai hari ini. Amin, saudara. Kalau kita pernah berpikir kita sudah pernah mendoakan Tuhan, kita berpikir kita pernah sudah tidak fokus hanya kepada Tuhan, cara kita bersyukur pun tidak bersyukur kepada Tuhan. Ada orang bersyukur ulang tahun malah poco-poco, saudara, bukannya beribadah kepada Tuhan. Saudara, mari kita bersyukur. Mari kita berdiri, saudara.